itu kebetulan ayah tuh ada mutasi, kerjanya mutasi ke sini. Terus itu kan 6 bulan lagi tuh lulus. Terus bunda tuh langsung cepet-cepet cari sekolah yang di Jogja di Sleman ini, cari-cari sekolah mana ya cepet-cepet. Ternyata nemu ini SMA ini lewat jalur sepak bola, lewat jalur olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinyepo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tentunya semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat, dan dalam keadaan yang fit begitu. Kembali lagi di Semansemo Podcast. Sinyepo, menemukan perspektif baru bersama Sinyepo. Tempat ngobrol asik, tempat ngobrol seru, tapi tetap berbobot. Bersama saya, Retno Kuni, ya, dengan senang hati akan bersamai Sobat Sinyepo semua dari berbagai belahan dunia. Obrolannya tentunya tidak hanya seru ya, tapi juga sangat bermanfaat, khususnya untuk mempersiapkan masa depan. Nah, Sobat Sinyepo, pernah gak sih kalian merasa punya bakat, namun ingin juga tetap berprestasi di berbagai bidang? Nah, ini saatnya kita akan mengulik lebih jauh bakat olahraga, namun tetap juga bisa berprestasi dalam bidang akademik. Dan tentunya hari ini saya ada Siri. Di sini ada dua narasumber yang menurutnya beliau berdua ini sangat ahli sekali di bidangnya, dan ada satu kami di sini. Siapa mereka berdua? Silakan kita dengarkan dulu perkenalan dari dua narasumber kita. Ada Bapak Fajar Gunawan dan ada Bapak Danang Linda, dan juga ada kami kita yaitu secara dikarau. Namanya siapa? Nanti akan kita persilakan untuk berkenalan. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi ya. Iya, selamat pagi kita ganti karena kan yang nonton ini ya, yang nonton tidak hanya pagi hari. Selamat datang Bapak Fajar dan juga Bapak Dana dan juga Kak Cleo. Silakan disapa Bapak bisa terlebih dahulu. Halo teman-teman dan juga pemirsa semuanya. Teman-teman di sini saya Basis Gunawan. Spesial satu ijaz juga di SMA Negeri 1 Sweden, dan alhamdulillah kami bagi saya sebagai koordinator pas khusus olahraga yang namanya Kabupaten Kediri Salatiga, dan juga ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kakak kedepan. Halo, perkenalkan saya Danang Naga Putra. Di sini biasa dipanggil Pak Ganang. Saya adalah guru pijat sama seperti tak aja. Saya juga sebagai seorang pengelola KKO di SMA Negeri 1 Sweden. Mbak Mel, Perkenalkan, nama saya Valadika Alferi dari kelas 10 dan 9 KKO. ya. Jadi dua narasumber dan satu karir kita ini tentunya nanti akan berbagi banyak pengalaman insight dan juga pengalaman terkait dengan KKO biasa teman di satu Segar. Bagaimana KKO itu berdiri di SMA Satu Segar, kemudian bagaimana sistem pembinaannya, dan juga bagaimana proses seleksi masuk atau SPM KKO di tahun ini, yang tentunya ini sangat ditunggu-tunggu buat adik-adik SMP yang punya pijat atlet berprestasi tanpa meninggalkan pendidikan atau akademiknya. Nah, langsung saja, apapun begitu, tentunya seperti yang ini para mau ini ya, mau melakukan sesi di podcast kita, ada TKKN yang harus kita lakukan bersama. Sudah tahu ya? Sudah Tahu. Ternyata cukup bisa mengudara TKKN kita. Temukan ada perspektif baru bersama Sinyepo. Oke, yang pertama kita akan bertanya langsung kepada Pak Fajar Gunawan. Beliau ini sebagai salah satu dari pendiri atau yang sudah
paham mengenai bagaimana dulu peletakan batu pertama KKO di SMA Negeri 1 Segan. Pak Fajar ini sudah mengajar di sini lama ya Pak Fajar ya, di SMA 1 Segan? Alhamdulillah lebih 11 tahun. 11 tahun. Artinya sejak KKO berdiri Pak Fajar sudah ada di SMA Negeri 1 Segan. Nah, pertanyaannya begini Pak Fajar, bagaimana latar belakang berdirinya KKO di SMA Negeri 1 Segan dan juga tahun berapa dulu dirinya itu? Ya, terima kasih Bukon ini. Sebenarnya KKO itu dibilang lama juga belum, tapi juga termasuk di Sleman itu kita pertama dengan SMA Negeri 2 Magelang ini ya yang menjadi latar belakang salah satunya adalah munculnya peminat di lingkungan SMA Negeri 1 Segan. Itu baru di lingkungan SMA Negeri 1 Segan. Nah, hampir di sisi dari mungkin cara sepak bola itu banyak sekali di umuman SMA di daerah Kecamatan Segan ada banyak beberapa klub yang ada di sini. Udah ada kebetulan udah dari klub itu waktu itu juga masuk sih ke SMA Negeri 1 seri lah ya. Di terdapat dalam anak-anak belum ada kalau kemudian sebelum tahun gitu di 2014 tadi kalau berdiri di 2014 sebelum itu mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun yang dulunya kebetulan saya juga lulus di sini. Nah, itu sudah mulai banyak talenta dalam talenta dari atlet kemudian poli sepak bola yang merupakan atlet-atlet daerah khususnya yang di Sleman waktu itu bergabung di sini. Nah, di situlah 5 tahun berjalan, 6 tahun berjalan, ya akhirnya mereka di 2014, 2012, 11, 13 itu banyak event yang kami ikuti SMA Negeri 1 Segan dan setelah saya lulus untuk itu ada dari kelas saya. Kemudian pada saat kuliah pun alhamdulillah saya suruh bantu di sini untuk ekskul dan sekolah. Ternyata di 3 tahun sebelum 2014 itu banyak prestasi cukup di si para dan juga volley sehingga waktu itu saya kami Pak Agun jangan butuh gimana jalannya kita mencoba menghubung daripada itu ya mungkin nantinya akan bisa mengembangkan atau pemberangan SMA Negeri 1 Segan di lingkungan SMA khususnya dan di kehidupan dirinya. Kebetulan pada waktu itu kita mencoba di 2013 membuat perencanaan dan juga bersuara ke dinas kabupaten yang menentukannya alhamdulillah 2014 kita mencoba untuk langsung program baru di kelas khusus olahraga di antara 2 SMA di sini. Luar biasa sekali ya Pak. Ternyata KKO itu lahir dari sebuah kebentuarannya. Iya. Ya, aku kebetulan tadi lapangan yang mencoba untuk improv ya. Oh, barangkali ini dari olahraga ini SMA Negeri 1 Segan bisa terkenal di Malaya Ilmu dan mungkin itu juga rasakan aku mungkin potensi lah. Di luar mungkin ada saya dan budaya yang nanti bisa dikembangkan. KKO dari 2014 berdiri luar biasa besar artinya sudah cukup lama dan prosesnya tidak instan. Ada berjalan panjang ya sampai akhirnya KKO benar-benar bisa berjalan seperti sekarang. Kemudian untuk KKO sendiri itu utama atau tujuan utamanya menggagas KKO pada waktu itu apa Pak? Yang jelas karena yang pertama tadi banyaknya potensi atlet yang mungkin belum berkesempatan bagi sekolah khusus olahraga seperti lapangan dan sebagainya dan kebetulan waktu itu di kita hanya beberapa sekolah kita mencoba untuk mengakomodir. Kenapa? Ketika mereka di sekolah itu dia pasti akan berbenturan dengan sampel pembelajaran mereka. Padahal sekolah-sekolah yang lain ketika ada atlet seperti itu juga belum tentu bisa memberikan waktu yang longgar untuk mereka latihan. Itu kita mencoba menghadirkan mereka akomodir dan memberikan wadah latihan dan juga untuk pembelajaran seperti biasanya sehingga antara pembelajaran biasa dan juga latihannya dia mempunyai porsi yang cukup dan masing-masing itu tidak mendapatkan hubungan yang sehingga dua hal itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi tidak hanya menjadi atlet tapi juga tetap perhatikan dalam pendidikan akademiknya. Nah, kalau tadi kan disampaikan ada banyak potensi atlet ya. Cara bangun olahraga apa saja yang dibina dari bagaimana perkembangannya ini ya sekarang? Ya, di awal kita memang cara bangun utamanya atau keutamaan kita adalah sepak bola dan poli ya juga ada satu lagi atletik dalam perkembangannya.
kegiatan resmi yang diadakan oleh dinas ataupun instansi swasta berbak kepada cabur-cabur yang lain seperti takraw, kemudian ada cabur olahraga yang mungkin nanti akan diunduh exchange seperti tidak silat, ada gondo, dan juga mungkin ada butari. Kita untuk itu. Nah, untuk saat ini cabur utama kita adalah sepak bola, voli utara itu timbal, kemudian ada takraw, kemudian ada panjat tebing juga, kemudian nanti ada beberapa cabur yang mungkin nanti nilai dari prestasinya nih. Sehingga nanti kita selamat dari itu juga maksud atletik ini karena atletik juga secara saat timur 2 SN selalu menyumbangkan mahal padahal banyak sekali potensi-potensi yang lebih dari pun yang mungkin tidak ada ada yang lain akan ini padahal nanti beberapa kesempatan di depan nanti di patennya yang tadi diikuti ini untuk ya atletik di mana juga sampai siskipi kan jadi sehingga cacar-cacar lainnya harapannya juga akan bisa meluas prestasinya karena mulai 1-2 ini akan sebenarnya. Jadi awalnya itu memang banyak sepak bola ya. Sepak bola kan mungkin dari sosial basic yang semua ini tahunya bahwa ya saya itu intinya adalah cinta kapoknya di sepak bolanya seperti itu dan memang kata-kata taruh lebih dalam awalnya juga memang sepak bola jadi salah satu keunggulan ya dan dana perkembangannya ini tentunya semangat juga berkembang tergantung dengan ya adaptasi kebutuhan ya Jangan dulu ada segala prestasi. ya prestasi manajer dunia seperti itu. Nah, melalui tabang ini tentunya Pak Fajar sudah banyak banyak pengalaman, banyak hal, banyak prestasi yang diperoleh dari Bapak sendiri misalnya dan juga dari peserta didiknya atau pemain kulit KKO sendiri. Nah, kalau tadinya sudah kesan terus banyak hal yang ternyata cukup menarik bagi Pak Fajar selama mengawal KKO ini. Apa tantangan terbesar dari KKO di SMA Nusa ini Pak dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau tantangan semakin lama ke depan semakin banyak, terutama pada persaingan di masing-masing kelas olahraga nih. Beberapa tahun ke depan ini juga nanti ada banyak muncul KKO baru sehingga update daripada cabur itu kita harus perluas lagi sehingga nanti serapan atlet yang masuk ke SMA bisa kan lebih komplit. Kemudian dari dalam sendiri kedisiplinan daripada atlet, kemudian keikutsertaan dalam turnamen kompetisi itu juga harus sering atau mungkin diprogramkan oleh pengelola sehingga nanti jam terbang mereka lebih banyak, latihan mereka lebih intensif sehingga ketika memang ada turnamen atau kompetisi yang dilaksanakan kita ya insya Allah bisa sama-sama untuk berjuang untuk meraih sebuah kemenangan. Apalagi yang kemarin pertama kali KKO Cup atau gelar olahraga pelajar gelar olahraga pelajar, alhamdulillah kita dengan pengelolaan teman-teman yang maksimal, persiapan yang cukup di berbagai sektor, ya alhamdulillah kita menjadi juara umum pada 2025 dan Desember kemarin. Harapannya nanti Korea dan teman-teman juga bisa meningkatkan. Apalagi nanti namanya cabur-cabur akan lebih meluas lagi, sehingga tantangan ke dalam kita seperti itu. Dan juga satu lagi menjaga nanti karena yang akan menjaga ritme dalam latihan dan juga kedisiplinan serta komitmen mereka sehingga kakak pun hanya menampung para atlet tapi tujuan utama dan goalnya itu nanti jelas. Sekarang segmen berikutnya dari cameo kita yaitu murid dari kelas 10 KKO SMA Negeri 1 Sehegen. Sudah mendengar cerita Pak Fajar tentang KKO, kita sekarang mendengar langsung dari para atletnya bagaimana rasanya menjadi bagian dari KKO. Tadi Mbak Peo sudah menyampaikan dia ini dari cabang olahraga sepak bola sepak bola putri. Kemudian bisa diceritakan Mbak ke Sumbat Singapot semua apa prestasinya dan bagaimana rasanya bisa masuk SMA Sehegen. Alhamdulillah selama ini saya cukup sering mengikuti kompetisi dan alhamdulillah juga ada beberapa pencapaian yang saya raih, yaitu ada juara 3 Garuda Anak Nasional, juara 1 Piala Komando Batalion, juara 3 Piala KONI, juara 2
Piala Pertiwi DKI Jakarta, Player of the Match Piala Pertiwi DKI Jakarta, juara 3 Liga IJL, juara Ya, sekarang ternyata sampai lupa. 18 Best Player Regional Yogyakarta, All-Star Regional Yogyakarta, juara 1 Joglo Sembal Seri 2, juara 2 Joglo Sembal Seri 1, juara 2 Piala Kejurnas FSAI. Berapa buku nih? 15 lebih itu ini. Banyak sekali yang Mbak Cleo. Ini Mbak Cleo ini posisinya apa? Penyerang. Oh, kenyerang. Kenyerang itu yang paling gimana nih kalau kejar ya? Striker ya? Atau gelandang? Atau gimana? Dan serang, Oh, saya orang. kanan kiri sama striker. Lama-lama besok posisi semuanya dihabisi ya. Istilah ini ya, kalau posisi. Oh iya ya. Lalu kenapa Mbak Cleo ini tertarik masuk di KKO SMA Negeri 1 Segan? Secara Mbak Cleo ini kalau dilihat rumahnya tidak di Yogyakarta dulunya. Iya, jadi dulu ceritanya waktu kelas 9 itu kebetulan ayah tuh ada mutasi, kerjanya mutasi ke sini. Terus itu kan 6 bulan lagi tuh lulus. Terus bunda tuh langsung cepet-cepet cari sekolah yang di Jogja di Sleman ini, cari-cari sekolah mana ya cepet-cepet. Ternyata nemu ini SMA ini mau lewat jalur sepak bola, lewat jalur olahraganya. Sesuai passionnya ya. Seperti itu. Jadi di rumah yang dulu di sebuah bukan sebuah kabupaten ya, sebuah provinsi ya, di Indonesia itu sudah KKO, sudah ada dulu ya, sudah hati segala. Oh iya. Tahu dari mana itu Mbak? Info tentang KKO SMA diselesaikan itu Dari Instagram. Oh, Instagramnya. Ya. Jadi ibu tahu tentang KKO ini dari media sosial. Artinya SMA Negeri 1 Segan cukup menjadi salah satu yang dicari dong di Sleman ini, mulai dari Instagramnya, websitenya seperti itu. Nah, ada juga loh KKO SMA Negeri 1 Segan Instagramnya, jangan lupa di follow ya. Apa ya Pak Denang Instagramnya? @KKO Oh, @KKO di follow biar nanti lebih banyak tahu tentang prestasi-prestasi di KKO SMA Negeri 1 Segan ini. Lalu, tadi sudah disampaikan prestasi yang pernah diperoleh Mbak Cleo. Lalu, menurut Mbak Cleo nih, bagaimana pembinaan atlet di SMA Negeri 1 Segan? Menurut saya selain latihan rutin kecaburan, itu juga kita sering melakukan latihan rutin fisik, conditioning setiap hari Rabu. Terus kemarin juga ada beberapa program dari KKO, itu ada tryout, terus ada terus sudah fisik bersama di Kaliurang. Terus kemarin juga ada KKO Cup itu. Nah, itu menurut saya latihan-latihan itu sangat membantu sangat mendukung untuk kita untuk menghadapi event-event yang kita mau laksanakan Felipan ya. Jadi persiapan event itu tidak hanya sebatas latihan rutin, tapi ada beberapa program latihan lagi atau tambahan baik itu fisik ataupun yang memperkuat daripada kecampuran tersebut ya Pak Majar. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk Sobat Singapot semua, itu adalah gambaran bagi siswa tentang pembinaan KKO di SMA Negeri 1 Segan itu ternyata sangat diperhatikan dan sangat mendukung perkembangan dari para atletnya. Kemudian tantangannya Mbak ini Mbak, masuk di SMA Negeri 1 Segan atau di KKO SMA Negeri 1 Segan ini? Tantangannya mungkin karena saya satu-satunya cewek di cabur sepak bola. Tantangannya mungkin harus bersaing sama laki-laki yang di cabur sepak bola juga. Jadi dari fisik, dari mental itu saya harus bisa ngimbangin mereka. Jadi harus ngimbangin, ya hanya itu ya Mbak. Soalnya ini saya lihat itu Mbak Cleo itu punya kayak puisi atau apa Mbak? Iya. Puisi ya. Jadi ada talenta lainnya. Selain sebagai murid KKO ternyata juga Mbak itu namanya?
talent di bidang puisi ya. Ya, Nah, itu menunjukkan bahwa SMA Nusa Pesayatan itu multi karun loh, ya. Ada Mbak Beo yang dia ada atlet sepak bola, tapi juga atlet puisi. Jadi puisi juga dulu pernah ada kejuaraan ya Mbak ya, sudah. dan menang ya. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dong, betul sekali dunia. Terima kasih sekali. Dan hari ini berkenan untuk hadir bersama kami dan bercerita langsung bagaimana pengelolaan KKO Desa Mansat Sega dan juga bagaimana prestasi-prestasi yang sudah diperoleh. Selanjutnya ada narasumber kita yang ketiga, ada Bapak Danang di sini. Saya akan mencoba mengulik kepada Pak Danang ini bagaimana sistem pembinaan KKO, karena Pak Danang ini spesialisnya adalah itu membuat program-program yang seru, program yang keseruan daripada anak-anak itu agar lebih tertarik dengan program-program baru dengan latihan dan sebagainya. Ini adalah salah satu punggawanya. Pak Danang, saatnya ini Anda saya kulik ya. Iya, namanya boleh. Ini terkait dengan pembinaan. Bagaimana KKO ini atau KKO SMA Nusa Pesayatan ini pembinaannya? Coba tolong disampaikan saja apa yang sudah Pak Danang lakukan. Oke. Terkait dengan pembinaan di KKO SMA Negeri 1 Segan di sekolah, KKO menyediakan pelatihan bagi beberapa cabang utama. Kalau kita di Semen aja udah bilang bahwa ada beberapa cabang utama seperti sepak bola, kemudian ada bola voli putra dan putri, ada sepak takraw. Itu kita melakukan pelatihan langsung di sekolah, yang tentu saja karena tujuan dari pembinaan itu adalah prestasi. Salah satu upayanya adalah kita berusaha untuk memberikan atau mendatangkan pelatih yang tidak sembarangan. Seperti misalnya kita di sepak bola, kita punya pelatih, ada coach Lafran Rivadi, itu adalah salah satu pelatih level nasional yang menangani tim KKO kita selama beberapa tahun ini, dan alhamdulillahnya hasilnya juga cukup bagus, baik sebagai tim KKO maupun juga lulusan dari KKO. Kita bisa lihat beberapa nama yang mungkin tidak lumayan familiar lah di telinga kita. Kalau dulu lulusan sini jadi pemain nasional ada Oki, Caraka, kemudian sekarang yang sedang jadi primadona juga di sepak bola Sleman ada Mas Dion, itu juga lulusan dari sekolah kita. Itu juga memang salah satu bukti bahwa pembinaan KKO di sepak bola di KKO di Smase itu tidak main-main. Kemudian juga misalnya kita ambil contoh di voli, kita selain mencari pelatih yang bagus, kita juga berkomunikasi dengan klub-klub yang ada di sekitar sekolah juga, baik itu dalam untuk pencarian bakat maupun juga untuk pelatihannya, termasuk perekrutan pelatih. Kita juga bekerja sama dengan klub yang ada di sekitar kita, mencari pelatih yang terbaik, kita tarik ke sini, dan alhamdulillah yang terbaru ya hasilnya kita jadi juara di beberapa turnamen voli yang kita ikuti. Kemudian sepak takraw juga kita ada pembinaan di sini. Nah, beberapa cabur memang tidak dilatih langsung di sekolah, tapi kita kerjasama baik dengan klub, dengan pengurus kabupaten, pengurus daerah, sesuai dengan cabur masing-masing untuk melatih para atlet kita. Seperti misalnya cabur atletik, kita kerjasama dengan PASI Kabupaten Sleman untuk latihan dengan mereka. Nah, itu seperti itu kurang lebih gambaran Bu. Oh, jadi sudah benar-benar ditata ya wakannya, kaitannya dengan pelatihnya. Betul. Terus bagaimana cara merekrut pelatihnya juga itu sudah diperhatikan dan benar-benar dipertimbangkan secara matang. Termasuk tentunya program-program latihan dari pelatih ya Pak ya. Iya, jelas itu biasanya di awal semester kita adakan pertemuan dengan pelatih masing-masing cabur untuk kita ajak diskusi terkait dengan target yang akan dicapai selama 1 tahun pelatihan itu apa aja. Termasuk juga kita minta masing-masing pelatih membuat program sendiri
kemudian kita sinkronkan dengan agenda sekolah. Nah, nanti baru sambil jalan kita juga evaluasi. Kalau misal kita melihat ada sesuatu yang perlu kita benahi, ya kita ajak diskusi pelatihnya langsung. Bisa itu secara periodik maupun insidental, sesuai kebutuhan aja di lapangan seperti apa. Iya. Artinya kaitan dengan program, kaitan dengan bagaimana pelaksanaannya di lapangan, itu semua benar-benar sudah dipersiapkan secara matang dan tentunya tidak main-main. Betul. Gitu ya Pak Faisal ya, Iya. Pak Danang. Nah, kalau kaitannya dengan tadi kan sudah disampaikan biar tidak berbenturan dengan kegiatan akademik. Betul, seperti itu. Bagaimana pengaturannya antara kegiatan akademik dan latihan olahraganya Pak? Oke. Karena untuk KKW ini sampai sekarang untuk semua KKW itu tidak ada kurikulum yang mengatur khusus tentang KKW. Jadi kita juga masih menggunakan kurikulum yang ada. Kita mensiasati dengan pembelajaran tetap jalan seperti biasa. Tapi kita juga minta kepada pihak kurikulum untuk memberikan waktu tambahan latihan. Jadi kalau misal biasanya latihan hanya sore, kita juga minta sedikit keluasaan untuk menambah di jam pagi. Jadi di KKW sama Jatuh Segan ini ada 2 hari pagi, hari Selasa dan hari Jumat, itu waktu untuk latihan kecaburan. Dan kita diberikan 4 JP untuk latihan kecaburan itu. Jadi pada waktu latihan ya semua atlet KKO latihan sesuai cabur masing-masing, baik yang di sekolah maupun yang dikembalikan ke atau kita kerjasama dengan klub atau PK atau PK tadi itu. Nah, kemudian yang di jam sore tetap dilaksanakan juga seperti cabur sepak bola itu seminggu latihannya 4 kali. Ada hari Sabtu pagi, Selasa pagi, Jumat pagi, Senin sore dan Kamis sore. Nah, itu. Jadi kita juga memberikan materi latihan bagi para atlet itu juga ada perbedaan jumlah latihannya, kan kita juga menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau yang volley itu seminggu 2 kali latihan, kemudian sepak bola 4 kali, kemudian yang lain juga menyesuaikan dengan kebutuhan studi sendiri. Iya. Seperti itu. Jadi sudah ini ya sudah saling berdua sebenarnya antara yang kegiatan di reguler atau di akademiknya dan juga di kegiatan di KKO-nya. Lalu bagaimana bagi yang sedang ada tugas atau sedang ikut pelatihan di luar? Oke, nah itu Prosesnya seperti apa? yang menarik adalah SMA Segan ini selama ini juga memberikan satu apa ya? Kalau kita bisa bilang bukan kelonggaran juga sih. Kasih dispen lah hitungannya bagi atlet yang sedang ada tugas baik itu bertanding di luar daerah atau mungkin di nasional, internasional. Kami memberikan satu fasilitas khusus menggunakan G-School di sekolah. Jadi siswa itu tidak datang ke sekolah, tapi dia bisa melakukan pembelajaran secara online melalui G-School itu. Saya bisa ambil contoh satu siswa kita yang kelas 12 ada Mas Kevin Erlangga Prayitno. Itu siswa KKO dari cabur renang. Renang yang sudah levelnya bukan daerah lain tapi udah internasional. Jadi Mas Kevin ini selama ini untuk sekolahnya dia hampir tidak pernah ada di sini. Karena sekarang sudah pindah ke ibu kota sana. Nah, melakukan pembelajaran jarak jauh dengan G-School itu. Dan itu kami berikan fasilitas seperti itu. Dan alhamdulillahnya adalah Mas Kevi-nya sendiri memang dari segi keatletannya memang sangat berprestasi dan segi akademiknya juga cukup bagus. Nah, itu satu contoh sederhana aja untuk fasilitas yang diberikan. Seperti itu, Ibu. Jadi SMA Segan itu bukan kok memberikan kelonggaran yang seperti apa, hanya memang kita memberikan dispensasi apabila ada atlet yang berprestasi dan memang tidak sedang berada di sekolah, bahkan tidak berada di rilisan. Namun begitu karena kami ada LMS gitu, atau SMA Segan itu punya LMS yang bisa diakses dari manapun, sehingga bagi para atlet yang kebetulan ada ketinggalan di beberapa hari pertemuan
difasilitasi lewat gestur itu ya. Iya, Benarnya. kurang lebih Oke. seperti itu. Jadi itu adalah salah satu poin yang penting yang perlu diketahui bahwa kita itu memperhatikan sekali kebutuhan akan akademik juga. Tidak hanya aku mehat Pangan terus ya. harus dilawan kan tidak. Lalu kalau menurut Pak Danang ini bagaimana tantangan atau apa tantangan terbesar dalam membina murid-murid di KKO? Oke, kalau kita bicara terkait dengan pembinaan KKO ya, sebenarnya yang sampai sekarang juga selalu kita usahakan adalah apa sih metode yang benar-benar sesuai, karena yaitu tadi kembali karena dari atas itu tidak ada kurikulum yang pasti untuk pembinaan KKO. Jadi kami dari pihak sekolah itu selalu berusaha melakukan inovasi, melakukan ya mencari referensi apa sih yang bisa kami berikan untuk anak-anak KKO ini. Karena kalau kita bicara tentang tercaburan, ya kita udah memberikan pelatih yang bagus. Nah makanya kami pengelola KKO berusaha memberikan bekal yang lainnya. Selama ini saya kasih contoh, beberapa waktu yang lalu kami memberikan program khusus bagi KKO. Itu kami bekerjasama dengan salah satu instansi ya. Ada namanya Joglo Gumergan di sini. Itu yang terkait dengan bidang fisioterapis dan cedera. Nah, kami bekerjasama dengan mereka untuk memberikan materi kepada anak-anak KKO. Jadi harapannya adalah kami ingin agar lulusan dari KKO SMA Segan itu enggak hanya dapat materi latihan di lapangan, tapi juga sosial yang terkait dengan kecaburan mereka. Nah, kemudian juga ketika di kelas, karena ada jam pinja sendiri untuk kelas KKO, nah itu dimanfaatkan juga oleh saya, Pak Fajar, Pak Yuli untuk memberikan materi-materi yang materi tambahan yang tidak hanya terpaku dengan materi umum pembelajaran. Seperti misalnya kalau saya kan sebelum libur Ramadan kemarin memberikan materi terkait dengan struktur tubuh kepada anak KKO. Karena apa? Anak-anak KKO adalah olahraga, mereka sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Jadi mereka harus tahu dulu, mengenali dulu tubuhnya seperti apa, bagian tubuhnya seperti apa. Biar nanti ketika mereka melakukan gerakan, aktivitas, mereka juga nggak hanya sekedar ikuti instruksi pelatih, enggak. Tapi mereka juga harus tahu, oh saya itu melakukan ini, tujuannya untuk ini. Seperti terapi seperti itu. Tadi ada tambahan materi, ya tambahan materi yang di luar kecampuran. Misalnya tadi di Jumbung mereka, jadi anak-anak kan bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi cedera setidaknya. Mungkin rakyatnya adalah aktivitas olahraga ya. Iya, lalu itu kan kerah kaitannya dengan aktivitas mereka di lapangan. Nah itu juga cukup menarik, apalagi ketika ini nanti akan menjadi sesuatu program yang rutin ya Bapak ya. Jadi program yang rutin pasti dilaksanakan setiap tahunnya. Tentu ini menarik bagi adik-adik SMP yang memang sedang mencari mana sekolah yang memiliki fasilitas, kemudian memiliki materi, memiliki sesuatu yang berkesan, sesuatu yang nanti akan mengarah kepada segala hal pengetahuan, yaitu di SMA Negeri 1 Seka, terutama KKO-nya. Jadi ini sudah kita berbranding dengan sangat bagus dan boleh disampaikan ini apa ini yang membedakan KKO SMA Negeri 1 Seka ini dengan KKO yang lain. Sekali ini nyambung soalnya. Apa coba? Saya juga ya. Oh siap. Yang jelas dari awal sudah saya sampaikan KKO SMA Negeri 1 Seka itu spesial. Karena memang sekolahnya memang lingkungannya lingkungan di Kecamatan Sekan dan sekitarnya itu banyak terdapat sekolah-sekolah swakula dan sekolah mungkin keluarga yang lain dicampur yang lain, sehingga dari daerah sendiri mempunyai bakat yang banyak fasilitas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari fasilitas dari kita selaku pengelola mahasiswa dan juga manajerial sekolah yang selalu fasilitasi anak-anak yang mungkin akan membakar di luar tanpa mungkin pada saat ini bertemu dengan kami sebagai pelatih, guru dan sebagainya. Dia bisa berkarya di sana seperti ini tadi membanggakan di klub
di Jakarta itu bisa, sehingga dengan nama SMA Negeri 1 Sega dan juga mungkin belajar jarak jauhnya bisa mereka dapatkan, itulah yang menyebabkan mereka juga akan bisa berkembang tanpa melihat sebuah kendala harus berada di sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya memang mungkin dari perjalanan jauh sebelum adanya KKO memang sudah brandnya itu kita olahraga, jadi mungkin seni juga akan bisa berkembang, tapi secara umum kita dari olahraga sudah jauh di tahun-tahun yang lalu kita memang seperti kelas olahraga tapi belum gitu dulu ya, brandnya emang lingkungannya seperti itu ya, kita sudah mempunyai potensi atau cikal bakal yang perjalanannya panjang di belakang kemarin, sehingga menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk kita mengembangkan prestasi di olahraga. Halo Pak Imran. Oke. Kalau dari saya sendiri, kenapa SMA dan KKO-nya spesial? Karena kalau kita melihat dari fasilitas terkait sarana prasarana, kebetulan kita memiliki fasilitas yang lumayan lengkap. Kita punya gor sendiri, kemudian lapangan sepak bola juga milik sekolah, kemudian peralatan juga kita lumayan lengkap. Ada 2 gudang besar ya untuk menyimpan alat di sana. Selain itu juga kita selalu menekankan pentingnya peran dari orang tua dalam mendukung perkembangan siswa. Jadi orang tua itu dari awal pertama kali masuk kita sudah paparkan harapan kita sebagai pengelola KKO untuk anak seperti apa, program yang akan kita berikan seperti apa. Kemudian nanti dalam perjalanannya kita juga memberikan report sejauh mana sih program itu sudah terlaksana atau belum. Jadi orang tua juga cukup terlibat dalam pemantauan, bahkan pendampingan ketika latihan ditonggoni sama orang tua juga ada. Nah itu yang selama ini sudah kita laksanakan. Contohnya sekarang anak-anak yang ikut Popda dari SMA Segar itu sangat banyak, dan saya juga dapat laporan dari beberapa orang tua, mereka laporan, Pak saya sedang mendampingi anak untuk anding di sini. Itu salah satu bentuk kerjasama dan apa ya namanya ya, harmonisasi antara KKO sekolah dengan orang tua untuk mendukung prestasi siswanya. Ya, karena memang keberhasilan atlet itu kan tidak lepas dari dukungan dari orang tua ya, dari Pak Fajar ya, sehingga bisa dikata bahwa SMA Sangsedan itu dari luar itu sudah gaungnya adalah kelas olahraga seperti itu. Jadi kemudian dikemas dengan hal yang menarik lainnya sehingga akhirnya menjadi spesial. Betul. Karena dari itu nanti saya sampaikan adik-adik SMP yang mau di atlet atau adik-adik SMP yang memang berjabat di bidang olahraga dan mau mendaftar di KKO Sangsedan, nanti akan kita paparkan bagaimana caranya dan apa saja syaratnya. Begitu. Oke, kita nih sesi kita. Apa dulu? Dan boleh apa Mas? Oh, niki mau daftar KKO sama di waktu Sega. Ini sudah Sudah. Ya. Ini kira-kira aku apa ini bu nih? volley. Volley. Oh, saya tahu. Pak, bola atau futsal ini? Futsal sih. Oh, futsal. Dulu ya. Terus tahu apa ini kamu coba mau tanya apa? Mumpung sudah ada relasi. Syarat-syarat mau masuk KKO itu apa aja ya Pak? Oke, yang jelas prestasinya. Kamu prestasi belum? Sampai sekuado belum. Harus berprestasi masalahnya. Iya. Selain prestasi, mungkin nanti ada apa namanya disertakan beberapa sertifikat tertinggi ya dari prestasi itu selama 3 tahun terakhir. Tapi satu aja yang tertinggi ya. Syukur-syukur nanti bisa internasional. Kamu tinggal di desa atau di kecamatan kira-kira? Desa. Oh desa. Sebenarnya masa ya nanti. Iya. Ini udah berprestasi. Kalau berprestasi tentunya bisa diolah ya. Diolah menjadi berprestasi kalau memang bisa diolah loh, masih bisa diolah ini. Masih bisa saja. Ini badannya harus digemukkan dulu. Udah. Nanti di sini yang banyak ya. Nanti kalau seperti itu kalah sama Theo nanti ya. Kita udah langsung kamu kayak apa nanti? Masa di sini mau praktek Iya. Apa namanya Pak? Dribbling. Dribbling ya. Cutting, iya. Enggak Bisa ya. Nah itu Ini. pelatihnya ya.
Ini masih hampir 1 bulan dulu. Barangkali dalam 1 bulan nanti ada prestasi internasional untuk kamu, nanti bisa kesini dengan Cleo kan. Oke. Ini sudah update loh nanti. Sudah berarti ya nih, keren ini. Selama sudah bersatu tak, Jessinya paling naik. Iya, orang yang bawa hitam ya. Fondasi yang baik sih. Iya, sudah dipersiapkan dulu ya. Ya, akan disampaikan. Maka saja yang disiapkan, tesnya apa saja dan sebagainya. Itu ya Mo ya, itu Mo. Tetap semangat ya. Iya. Terima kasih Bang. Iya. Jadi baik Basman C atau Singapore dari penjelasan Pak Danang, Pak Fajar, tadi kita bisa melihat bagaimana sejarah berdirinya, kemudian bagaimana pembinaannya, yang tentunya ya teman saya kali ini sangat serius, terawat dan juga penuh komitmen. Nah, kita sekarang ada di sesi yang kaitannya dengan SPMPKKO. SPMPKKO ini sudah akan dilaksanakan di bulan April ini. Boleh jelaskan kapan pendaftarannya? Kemudian media informasinya itu nanti bisa diakses oleh calon murid itu di mana? Silakan. Ini yang mau jawab siapa? Nanti kalau berhasil. Oh iya, silakan. Dari persyaratan ya jelas ya. Tadi seperti disampaikan adalah prestasi ya. Karena dari prestasi itu nanti akan menjadi salah satu bentuk penilaian tersendiri antara 4 penilaian. Nah, prestasinya apa? Yang tertinggi selama 3 tahun. Kemudian satu saja sertifikat yang sudah diregistrasi di Indo organisasi. Kemudian yang kedua fotokopi ijazah atau surat keterangan dari sekolah asal SMP-nya ya. Kemudian nanti ada fotokopi KTP orang tua dan juga kakak akte. Kemudian ada beberapa juga nanti mengisi surat pernyataan yang di sini ya. Di mana nanti surat pernyataan itu berisi hanya satu sekolah yang didaftar atau satu sekolah yang didaftar. Kemudian untuk persiapan juga penilaian seperti apa? Nah, itu ada 4 ya. Nanti ada penilaian sertifikat, kemudian ada portofolio ya, maksud itu portofolio. Kemudian ada tes minat dan bakat. Nah, tes minat bakatnya ada 2 ya, ada tes keberpakatannya antar di caburannya, kemudian di tes fisik. Nah, ya itu nanti akan bekerjasama dengan ini ya. Kemudian yang selanjutnya nanti ada wawancara. Nah, wawancara nanti dari sekolah yang nanti juga wawancara itu bisa menentukan sekali pada 4 ranah penilaian ya. Jadi yang pertama tadi sertifikat, kemudian ada wawancara, kemudian ada satu lagi tadi nilai rapot ya. Nilai rapot ya, satu lagi ada nilai rapot yang digabungkan dengan nilai dari TKA. Ya, 4 itu mau nanti dipersiapkan. Kemudian untuk menuju ke sana nanti Pak Adi juga baru membuat program tryout ya untuk adik-adik SMP sehingga nanti pada tanggal berapa? Tanggal 17 April. Ya, 17 April. Jadi nanti biar calon siswa di sini ada gambaran tentang bagaimana sih KKO di SMA Negeri Satu karena lebih mendalam lagi juga apa yang dipersiapkan menuju tes. Banyak akan memberikan fasilitas bagi calon siswa dengan melaksanakan tryout itu di SMA Negeri 1 Seigan. Nah, kalau misalnya nanti mau mendaftar, itu bisa dicek di media sosial Kakak Usmanse. Kakak Usmanse ya. Udah tesnya seperti apa nanti ikuti pada dalam program tryout SMA Negeri 1 Seigan. Yang lebih mudah lagi terkait dengan tes kecelakaan itu ya. Itu kaitannya dengan syarat. Tadi kapan daftar untuk tahunnya? Oke, untuk yang SPMPKKO pada tanggal 27 sampai dengan 30 April pukul 8 sampai pukul 14 kalau nggak salah ya. Antara 14 atau jam 1 ya. Coba nanti dilihat di webnya Sekolah Negeri Satu Seigan. Tentunya nanti silakan dilihat di SMA Negeri Satu Seigan.sch.id. Terkait dengan cabutnya juga apa-apa. Nah, yang seperti disampaikan Mbak Dana dari saya di awal. Campur unggulan kita ada sepak bola, kemudian volley indoor, putra putri, takraw dan juga atletik. Untuk campur individu nanti kita berkembang melihat potensi ada akan kita sampaikan di web SMA Negeri Satu Seigan.
Oke, jadi ini tadi sudah ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh. Yang pertama, pendaftaran dari SMA Sakseng dan KKO SPLB-nya itu adalah 27 sampai yang 30 April 2026 pukul 8 sampai dengan pukul 14. Kemudian pahamnya tadi juga sudah disampaikan, yang mana cara tersebut sudah bisa diperoleh atau dilihat di website resminya SMA 1 Sayegan. Besok sudah akan ditempel di papan pengumuman SMA 1 Sayegan. Ada juga nanti kita akan ada leafletnya, atau bisa juga di Instagram, baik Instagram resmi sekolah ataupun Instagram KKO. Lalu tadi yang tidak kalah pentingnya, itu sudah ternyata spesial dari KKO SMA 1 Sayegan, bahwa akan ada workshop dan tryout. Workshop dan tryout untuk adik-adik yang berminat untuk mengikuti seleksi di kelas khusus olahraga. Ada di tanggal 17 April 2026. Nanti akan disampaikan apa saja yang akan dibutuhkan ketika tes di UNY atau ketika tes campuran dan seterusnya. Contohnya seperti apa, tesnya seperti apa ya, itu Bahkan nanti bisa sampai simulasi. Bahkan sampai simulasi. Tes apa saja di sana, kan itu ada nama tesnya. Nah, mungkin bagi adik-adik yang masih asing, ini yang seperti apa nanti akan disampaikan ketika workshop. Maka kalau yang belum mendaftar bisa join dan mendaftar. Informasinya di mana? Di media resminya SMA Negeri 1 Sayegan, mulai dari website ataupun Instagram, seperti itu. Ketamburan tadi sudah, ketamburan unggulan dan ketamburan apa saja yang nanti akan dibuka di SMA 1 Sayegan juga sudah disampaikan. Bahkan untuk flyernya juga sudah ada nomor kontaknya Pak Danang dan juga Pak Fadil. Jadi 24 jam kalau WA dibalas ya. Dibalas. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ke beliau berdua. Ini untuk kaitannya dengan SPLB KKO. Nah, satu pertanyaan yang mungkin akan menjadi pertanyaan bagi siswa-siswa itu biasanya kaitannya dengan ini apa namanya, kalau belum punya apa itu tadi kalau sertifikat ini kan seperti apa seperti itu. Biasanya kan di informasi ada pertanyaan bahwa sertifikat banyak apa gitu, apa di nanti sertifikat satu yang tertinggi. Nah, walaupun tertinggi dilihat ya, event yang diikuti seperti apa. Bukan kalau bisa, harus wajib event yang resmi diadakan oleh Pemkab masing-masing atau induk organisasi. Kalau open dan sebagainya nanti kalian ke arah dengan yang lain, karena ini yang dipakai adalah yang tertinggi dan yang resmi. Sehingga nanti bobot dari nilai itu akan menjadi lebih tinggi daripada sertifikat yang hanya swasta, SW atau open dan sebagainya. Sehingga nanti kalau yang mungkin belum, ya itu adalah risiko, karena itu adalah salah satu bagian dari penjumlahan tempat penilaian. Jadi nanti kalau tidak ada satu itu bisa kalah di dalam satu penilaian dan sebagainya. Yang lain mungkin TKA dan sebagainya, ya itu dalam satu ranah nilai juga. Ketika nggak ikut TKA, nilainya akan lebih kecil dibanding yang lain. Seperti itu. Jadi contoh yang tadi Pak, yang program apa itu namanya tadi? Sertifikat ya? Sertifikat itu yang nasional, yang kabupaten, yang provinsi atau apa? Itu kan kadang bingung, ini open itu meskipun open tapi nasional atau apa gitu loh. Nah, yang resmi itu misalnya apa? Misalnya Ya kayak Popda, organisasi masing-masing punya event tahunan masing-masing ya, dikejung dan sebagainya. Itu yang mungkin lebih gampang untuk diakumulasi. Nah, nanti kita bersonding juga dengan dinas provinsi bersama-sama untuk mencermati, apakah ini eventnya resmi atau tidak, yang mengadakan siapa. Itu nanti mempunyai beban masing-masing sebenarnya, antara bergu, individu, berjenjang dan tidak berjenjang itu nanti akan berbeda. Sehingga walaupun bergu, tapi kalau levelnya hanya daerah saja berarti tidak berjenjang. Tapi kalau sampai nasional kan berarti nanti ada tingkatannya. Dan nilainya akan semakin tinggi, akan semakin bertambah. Ya, jadi seperti itu ya adik-adik yang mau datang di sekolah khusus olahraga, dan ini berlaku secara umum ya di sekolah manapun. Yang nanti untuk dipersiapkan sertifikat mana yang memang itu
memungkinkan bernilai lebih tinggi seperti itu. Satu lagi unik, Ya, kenapa? SNMPKKP ini kan berarti lebih dulu ya daripada Iya. pada itu silakan banyak informasi yang dikulik dari kami maupun nanti di website sehingga jangan sampai ketinggalan. Tapi yang paling penting adalah silakan nanti ikuti program Pak Danang di kami pada tanggal 17 hingga nanti sebelum ke UIY, sebelum tes dan sebagainya kalian lebih siap membanding teman-temannya. Jadi bagi atlet Iya. dari di SMP teman-teman malas untuk literasi udah malah dulu beda informasi. Dan nanti kan setelah itu akan paham kalau sering membaca itu kan ternyata apa sebenarnya yang dibutuhkan. Karena mendaftar SPB KKU makanya soal mendaftarnya, tetapi juga bagaimana kesiapan yang dibutuhkan baik itu administrasi ataupun juga fisiknya, begitu ya. Ternyata sudah banyak yang aku lihat ya, seleksinya semua. Semuanya sudah kita bahas ya kaitannya dengan KKO. Nanti kalau ada pertanyaan khususnya untuk yang SPM KKO, bisa lihat di flyer yang sudah diposting. Temukan perspektif baru bersama CBO. Sedia lengkap sekali bagi pemirsa yang sebenarnya atau sobat Singapura yang sebenarnya ngefans dengan KKO SMA 1 Saegan ya. Jadi kita sudah membahas tentang sejarahnya, tentang bagaimana pembinaannya, dan juga bagaimana proses seleksinya. Semoga informasi yang kita sampaikan hari ini itu menjadi gambaran jelas bagi sobat Singapura yang ingin bergabung bersama kita, bersama kami di KKO SMA Negeri 1 Saegan. Saya Retno Kuning undur diri. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.